Wawasan Nusantara diimplementasikan dalam kebijakan Video bagaimana nih? pertahanan dan juga keamanan negara. Terima kasih. Kemudian kepada kandidat Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusril Irwan Samudra Mulyadi dengan NIM D0123. Dalam PPT terdapat tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Saya ingin bertanya mengenai kenapa rata-rata konflik yang terjadi di Indonesia itu rata-rata konfliknya di wilayah perbatasan dan separatisme. Terus bagaimana caranya wawasan Nusantara ini untuk mengatasi hal tersebut? Ya, terima kasih kepada tiga penanya kita. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan tentu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Jadi kami memohon tolong memberikan kami waktu untuk berpikir bagaimana cara menjawabnya. Udah sampai kah? Kenapa konflik itu lebih sering di perbatasan? Sebenarnya konflik itu bukan lebih sering di perbatasan, tapi konflik paling di dalam lingkup negara sendiri, tapi pasti lebih sering didengar di perbatasan. Kenapa karena dia lebih besar skalanya, dia skala militer begitu. Karena mereka pasti mau mempertahankan wilayah masing-masing, atau kadang juga ada yang kayak masuk di wilayahnya orang untuk ambil sumber dayanya, kayak pencurian begitu, pengebom dari negara lain. Jadi sebenarnya bukan lebih banyak di perbatasan, tapi lebih sering saya didengar karena dia skalanya memang lebih besar. Terima kasih. Itu kalau jawab dari ini pertanyaannya yang buat kota itu apa itu? Dari sama tuh. Separatisme belum ya? Belum kau jawab separatisme. Siapa pertanyaan? Perbatasan. Itu jawabannya. Oh, itu jawabannya. Ya, itu benar nggak? Yakin nggak? Ayo pemasannya. Berbicara soal apa ya? Kenapa sih dalam pembahasan wilayah kita ya tentang Papua Ya, pertanyaan dari Samudra adalah dua hal yang berbeda. Karena kenapa konflik di wilayah perbatasan itu kita tahu sendiri bahwa suatu ras itu mempunyai ego yang kuat masing-masingnya untuk menahankan suatu daerah dari kelompok masing-masing. Maka itu kenapa banyak konflik di perbatasan. Kalau dari separatisme sendiri itu adalah usaha suatu kelompok untuk berusaha untuk memisahkan diri. Jadi kalau menurut saya pertanyaan yang tadi kenapa ada konflik di perbatasan sama separatisme itu dua hal yang berbeda. Tapi bukannya konflik di perbatasan itu rata-rata karena ingin memperebutkan wilayah kan? Iya, betul, ingin memperebutkan wilayah, tapi bukan untuk mengambil wilayah. Memperebutkan apa bedanya memperebutkan dengan mengambil? Sorry, salah. Itu ingin memperebutkan, tapi bukan untuk memisahkan. Separatisme sendiri kalau dia menurut memang memisahkan. Tapi ada satu konflik yang sampai sekarang itu belum selesai di bagian Papua. Itu mereka itu hubungannya itu memisahkan diri. Kenapa itu tidak bisa selesai sampai sekarang? oh berarti pertanyaan yang beda lagi nih. Tidak, Itu karena tadi saya bertanya itu hanya untuk pertanyaan lanjutan. Oh, pertanyaan lanjutan. Itu biar aktif tuh orang kok. Ya, dari separatisme ini sendiri, kenapa wilayah Papua tidak selesai-selesai? Mungkin menurut saya ini separatisme itu terjadi karena ada sebab dan akibat. Akibatnya, kenapa wilayah Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia? Itu akibatnya dan sebabnya. Sebabnya banyak bisa terjadi. Siapa tahu mungkin karena untuk perluasan infrastruktur tidak sampai sana, atau mereka dianggap anak didikan, atau
berapa memang sumber daya Indonesia yang ibaratnya belum sampai ke Papua dan tidak dianggap sebelah mata lah, makanya dia pengen memisahkan wilayah sendiri untuk menjadi wilayah merdeka sendiri. Mungkin karena itu. Kalau kita bicara Relasi yang tinggi terhadap satu sama lain. Kelima, mencintai bangsa dan tanah air beserta budaya yang dimiliki. Keenam, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan terakhir, senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan? Ya, terima kasih. Yang jelas ya. Kalau nantinya di sepertinya Bagaimana kawasan Nusantara diimplementasikan pada pertahanan dan keamanan? sebenarnya semua negara dijaga seperti Zimbabwe tahun 82 baru merdeka, tetap 45 Israel berjaya tertangkap bangsa. Indonesia mengajarkan kemanusiaan dan gotong royong, bukan berarti dia tidak pernah diajarkan. Dia bertanggung jawab, tidak pernah mengajarkan gotong royong. Itu kena pecah bangsa. Ada ini. Kita tidak mau, karena kita tidak di kawasan wisata kita adalah ada diajari kemanusiaan dan gotong royong, cinta tanah air. Fauzan Zahra. Bapaknya Ya. cinta tanah air. Ya terus Bang. Bagaimana implementasi wawasan Nusantara di pertahanan dan keamanan? Ya, implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Ada 3 aspek penting yang disebutkan di dalam sini. Yang pertama itu pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara sendiri itu dimaksud untuk meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan formal dan non formal seperti kegiatan dan pelatihan bela negara. Yang kedua, penguatan sistem pertahanan yang dimana modernisasi alat pertahanan dan peningkatan profesionalisme aparat keamanan untuk menghadapi ancaman. Yang tiga, seperti pembahasan yang seperti tadi, itu patroli wilayah perbatasan, meningkatkan pengamanan di perbatasan untuk melindungi kedaulatan negara. Dan ini saya kutip dari beberapa sumber, yang dimana sumber tersebut adalah dari jurnal implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dari yang bersangkutan. Jawaban sudah jelas. Baiklah, karena berakhirnya sesi tanya jawab tadi, kami harap apa yang kami sampaikan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.